Kejadian 20 ayat yang pertama sampai 18. Demikian firman Tuhan. Lalu Abraham berangkat dari situ ke tanah Negeb, dan ia menetap antara Kadesh dan Syur. Ia tinggal di Gerar sebagai orang asing. Oleh karena Abraham telah mengatakan tentang Sara istrinya, dia saudaraku, maka Abimelek raja Gerar menyuruh mengambil Sara. Tetapi pada waktu malam, Allah telah datang kepada Abimelek dalam suatu mimpi serta berfirman kepadanya, "Engkau harus mati oleh karena perempuan yang telah kau ambil itu, sebab ia sudah bersuami." Adapun Abimelek belum menghampiri Sara, berkatalah ia, "Tuhan, apakah engkau membunuh bangsa yang tak bersalah? Bukankah orang itu sendiri mengatakan kepadaku, dia saudaraku? Dan perempuan itu sendiri telah mengatakan, iya saudaraku. Jadi hal ini kulakukan dengan hati yang tulus dan dengan tangan yang suci." Lalu berfirmanlah Allah kepadanya dalam mimpi, "Aku tahu juga bahwa engkau telah melakukan hal itu dengan hati yang tulus. Maka aku pun telah mencegah engkau untuk berbuat dosa terhadap aku. Sebab itu, aku tidak membiarkan engkau menjamah dia. Jadi sekarang, kembalikanlah istri orang itu, sebab dia seorang nabi. Ia akan berdoa untuk engkau, maka engkau tetap hidup. Tetapi jika engkau tidak mengembalikan dia, ketahuilah, engkau pasti mati, engkau dan semua orang yang bersama-sama dengan engkau." Keesokan harinya pagi-pagi, Abimelek memanggil semua hambanya dan memberitahukan seluruh peristiwa itu kepada mereka. Lalu sangat takutlah orang-orang itu. Kemudian Abimelek memanggil Abraham dan berkata kepadanya, "Perbuatan apakah yang kau lakukan ini terhadap kami? Dan kesalahan apakah yang kulakukan terhadap engkau, sehingga engkau mendatangkan dosa besar atas diriku dan kerajaanku? Engkau telah berbuat hal-hal yang tidak patut kepadaku." Lagi kata Abimelek kepada Abraham, "Apakah maksudmu? Maka engkau melakukan hal ini?" Lalu Abraham berkata, "Aku berpikir takut akan Allah tidak ada di tempat ini. Tentulah aku akan dibunuh karena istriku. Lagi pula, ia benar-benar saudaraku, anak ayahku. Hanya bukan anak ibuku, tetapi kemudian ia menjadi istriku. Ketika Allah menyuruh aku mengembara keluar dari rumah ayahku, berkatalah aku kepada istriku, tunjukkanlah kasihmu kepadaku, yakni katakanlah tentang aku di tiap-tiap tempat di mana kita tiba. Iya, saudaraku." Kemudian Abimelek mengambil kambing domba dan lembu sapi, hamba laki-laki dan perempuan, lalu memberikan semuanya itu kepada Abraham. Sarah, istri Abraham, juga dikembalikannya kepadanya. Dan Abimelek berkata, "Negeriku ini terbuka untuk engkau. Menetaplah di mana engkau suka." Lalu katanya kepada Sarah, "Telah kuberikan kepada saudaramu 1.000 shikal perak. Itulah bukti
kesucianmu bagi semua orang yang bersama-sama dengan engkau. Maka dalam segala hal engkau dibenarkan. Lalu Abraham berdoa kepada Allah, dan Allah menyembuhkan Abimelekh dan istrinya dan budak-budaknya perempuan, sehingga mereka melahirkan anak. Sebab tadinya Tuhan telah menutup kandungan setiap perempuan di istana Abimelekh karena Sarah, istri Abraham itu. Lukas 6 ayat 1-26. Murid-murid memetik gandum pada hari Sabat. Pada suatu hari Sabat, ketika Yesus berjalan di ladang gandum, murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya. Sementara mereka mengisarnya dengan tangannya. Tetapi beberapa orang Farisi berkata, "Mengapa kamu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Lalu Yesus menjawab mereka, "Tidakkah kamu baca apa yang dilakukan oleh Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya lapar? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah dan mengambil roti sajian, lalu memakannya dan memberikannya kepada pengikut-pengikutnya. Padahal roti itu tidak boleh dimakan, kecuali oleh imam-imam." Kata Yesus lagi kepada mereka, "Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat." Pada suatu hari Sabat lain, Yesus masuk ke rumah ibadat, lalu mengajar. Di situ ada seorang yang mati tangan kanannya. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi mengamat-amati Yesus. Kalau ia menyembuhkan orang pada hari Sabat, supaya mereka dapat alasan untuk mempersalahkan dia. Tetapi ia mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada orang yang mati tangannya itu, "Bangunlah dan berdirilah di tengah." Maka bangunlah orang itu dan berdiri. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Aku bertanya kepada kamu, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa orang atau membinasakannya?" Sesudah itu ia memandang keliling kepada mereka semua, lalu berkata kepada orang sakit itu, "Ulurkanlah tanganmu." Orang itu berbuat demikian, dan sembuhlah tangannya. Maka meluaplah amarah mereka, lalu mereka berunding, apakah yang akan mereka lakukan terhadap Yesus. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malam ia berdoa kepada Allah. Ketika hari siang, ia memanggil murid-muridnya kepadanya, lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Simon yang juga diberinya nama Petrus, dan Andreas saudara Simon, Yakobus dan Yohanes, Filipus dan Bartolomeus, Matius dan Thomas, Yakobus dan Alpeus dan Simon yang disebut orang Zelot, Yudas anak Yakobus, dan Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Lalu ia turun dengan mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar dari murid-muridnya.
dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem dan dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Mereka datang untuk mendengarkan dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Juga mereka yang dirasuk oleh roh-roh jahat, mereka beroleh kesembuhan. Dan semua orang banyak itu berusaha menjamah dia, karena ada kuasa yang keluar daripadanya, dan semua orang itu disembuhkannya. Lalu Yesus memandang murid-muridnya dan berkata, "Berbahagialah hai kamu yang miskin, karena kamulah yang empunya kerajaan Allah. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini lapar, karena kamu akan dipuaskan. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini menangis, karena kamu akan tertawa. Berbahagialah kamu jika karena Anak Manusia orang membenci kamu, dan jika mereka mengucilkan kamu dan mencela kamu, serta menolak namamu sebagai sesuatu yang jahat. Bersukacitalah pada waktu itu dan bergembiralah, sebab sesungguhnya upahmu besar di sorga. Karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi. Tetapi celakalah kamu, hai kamu yang kaya, karena dalam kekayaanmu kamu telah memperoleh penghiburanmu. Celakalah kamu yang sekarang ini kenyang, karena kamu akan lapar. Celakalah kamu yang sekarang ini tertawa, karena kamu akan berduka cita dan menangis. Celakalah kamu jika semua orang memuji kamu, karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadamu pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang yang berdosa pun berbuat demikian. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang, karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa, supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu kasihilah musuh dan berbuatlah baik kepada mereka, dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar, dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih, dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Yesus mengatakan pula suatu perumpamaan kepada mereka.
Dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Seorang murid tidak lebih daripada gurunya. Tetapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Mengapakah engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, "Saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar yang ada di dalam matamu," padahal balok yang di dalam matamu tidak engkau lihat? Hai orang munafik, keluarkanlah 20 balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Sebab setiap pohon dikenal pada buahnya. Karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara, dan dari duri-duri tidak memetik buah anggur. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaan yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Ya, haleluya, firman Tuhan selalu baru setiap hari, ya, ketika kita menanti-nantikan Tuhan dengan kesungguhan hati, saudara. Ada 4 hal, ya, tentang kebaikan. 1, kamu harus berbuat baik kepada orang yang baik sama kamu. Ya dong, orang baik sama kamu jangan dijahatin, ya. Orang baik sama kamu, kamu harus lebih baik. Kalau ada orang, kamu punya utang sama orang yang masih baik sama kamu harus berusaha bayar utangnya. Kalau orangnya udah ngancam-ngancam, udah ngajak musuh, nanti terakhir yang baik dulu yang kamu bayar. Tapi kalau yang baik sudah dibayar semua, ya yang ngancam-ngancam juga tetap harus dibayar. Ya saudara ya. Intinya pokoknya yang baik, kamu harus tetap baik. Kedua, kamu harus baik, ya karena kamu harus baik sama semua orang. Siapapun itu, walaupun kamu nggak kenal, berusaha untuk berbuat kebaikan. Ya di jalan ada orang ada ngelihat, oh ini kelihatannya kasihan nggak punya makanan, ya kasih sembako, oh ini orang Islam nggak apa-apa kasih makan, ya kasih makan, kasih pakaian, itu namanya berbuat baik, ya kasih makan, kasih pakaian. Tapi kalau Anda lagi jalan-jalan di Mangga Besar, jangan sembarangan ngasih tumpangan, nanti ceweng sama istrimu, saudara ya, sembarangan di Mangga Besar ngajak ini, dek numpang dek, ditumpangi ada mau maksudnya apa lo, ya jangan saudara ya. Tapi berbuatlah baik, kebaikan dari hati yang tulus, yang benar. Bukan karena cabul, berbuat baik, saya lagi berbuat baik sama dia, bonceng-boncengan, yang-yangan. Saya berbuat baik, kan saya harus mengasihi gundulmu peang, saudara ya. Bukan begitu ya, berbuat baik dengan ketulusan hati. Makanya berbuat baik sama semua orang, hatimu kudu benar. Harus yang suci, yang tulus. Ya, kalau hatimu jorok, itu bukan berbuat baik, namanya kamu lagi ngelaba. Tahu kan? Jangan ngumpul-ngumpul nggak tahu, belaga gila lagi. Nanti ngomongin disuruh berbuat baik sama Pak Paul, suruh yang-yangan tetangga, ada orang di perempatan, Anda bonceng-boncengin, Anda pegang-pegangan, katanya suruh berbuat baik, kasih tumpangan, pangku-pangkuan. Kurang ajar, saudara. Anda putar balikan saya ngomong dipaksa, diperkosa omongan saya. Berbuat baik sama semua orang dengan hati yang tulus dan dengan hati yang kudus suci, saudara ya. Ketiga, Anda berbuat baik sama musuh-musuhmu, saudara. Ya, berbuat sama musuh-musuh kita. Semua orang bisa memusuhi kamu, saudara. Kamu bisa saja kamu punya musuh dan banyak. Semua orang boleh memusuhi kamu. Dan mungkin kamu boleh nggak suka sama orang. Tetapi jangan menghentikanmu untuk berbuat baik kepada mereka. Hanya gara-gara kamu nggak suka, kamu benci. Ya.
Pak, kalau di medan perang boleh nggak Pak jadi tentara? Boleh, saudara. Tetapi kamu berperang bukan karena kamu benci. Bahkan di dalam peperangan itu, ya, kita memberikan pertolongan. Semua ada aturannya, saudara ya. Jadi bukan berarti Anda tidak boleh jadi tentara lalu maju medan perang, ya. Kalau gitu kita tidak boleh membunuh musuh, Pak. Loh, kalau lagi di medan perang dengan aturan perang yang berlaku di seluruh dunia, boleh, saudara. Tetapi bukan karena kebencian, karena kamu mencintai anak istrimu. Jadi tentara bayaran boleh nggak? Nggak boleh. Itu berarti kamu niat membunuh orang dengan terima bayaran buat membunuh orang. Jadi tentara bayaran itu ya, kayak kombatan itu ya. Itu namanya kamu mau bunuh orang dengan bayaran. Nggak boleh, saudara ya. Itu namanya bukan berbuat baik. Tetapi ketika kamu jadi tentara lalu berjuang demi negaramu, ya, melawan teroris misalnya atau melawan penjajah, itu namanya ya, kamu maju berperang demi anak istrimu, demi masa depan anak cucumu. Ya, tetapi tanpa harus membenci orang yang kamu lawan. Mana bisa? Bisa, saudara ya. Bisa. Ya, jangan bilang nggak bisa. Ya, satu, berbuat baik kepada sesama, berbuat baik kepada orang yang baik sama kamu, itu wajib ya, berbuat baik sama sesama siapapun dia, walaupun kamu nggak kenal, dengan hati yang tulus dan suci. 3, berbuat baik kepada musuh-musuhmu, saudara. Nah, yang keempat, saudara ya, Anda harus berbuat baik, ya, karena Bapamu di surga itu baik, saudara. Ya, Anda berbuat kebaikan, ya, dengan satu motivasi, karena Bapa di surga adalah baik. Sehingga saya berbuat baik bukan saja kepada sesama, kepada orang yang nolong saya, bukan kepada musuh-musuh, tetapi juga berbuat baik karena dasar hatimu baik. Nah, inilah masalahnya, saudara. Yang keempat ini, karena dasar hatimu baik. Bagaimana, Pak? Dasar hatinya baik. Iya, saudara. Ada banyak orang, dia suka bersedekah, tetapi hatinya posesif. Ya, hitung-hitungan sama Tuhan. Ya, ada orang banyak bersedekah, tetapi hatinya itu kemilikan. Sehingga sebenarnya dia nggak bersedekah, dia lagi lagi simpua sama Tuhan, hitung-hitungan, saudara ya kan. Ada orang. Tapi kalau Anda dasar hatinya baik, diubahkan oleh Roh Kudus, maka kamu berbuat baik bukan karena kamu ingin dibaikin sama orang, tetapi karena Roh Kudus lah yang sudah mengubah hidupmu. Berbahagialah Anda yang sudah ada di level ini, saudara. Anda berbuat baik karena Roh Kudus di dalam hidupmu, cinta di dalam hidupmu itu melimpah ruah. Itu yang standar, yang benar. Karena dari hatinya kita baik, maka yang meluap adalah kebaikan. Ya. Terus, saudara, tadi dikatakan ya, bagaimana caranya supaya hatimu melimpah dengan kebaikan? Isilah hidupmu dengan firman Tuhan dan dengan cinta, dengan pengampunan, mengasihi, mengampuni, memberkati. Simple sekali. Firman Tuhan, mengasihi, mengampuni, memberkati, dan jaga hidupmu dalam kekudusan. Ya, setiap hari kamu melalui semua proses-proses supaya kamu menjadi baik dan supaya kamu sempurna. Ya, kamu belajar sebagai murid di dalam hal kebaikan. Kita tiap hari belajar, saudara ya. Belajar mengerti apa itu kebaikan. Makin hari kamu akan dipenuhi dengan kebaikan ketika kamu belajar, sehingga kamu sama seperti guru kita. Kita semua harus sama seperti Yesus. Makanya berbuat baik itu nggak bisa cuma, saya kemarin, tahun yang lalu, saya dulu berbuat baik kemarin. Setiap hari kita harus berbuat kebaikan, saudara. Setiap hari, kebaikan itu setiap hari ya. Makanya ya, saya terus menghimbau kepada semua orang untuk tetap berbuat baik. Dan kalau lagi berbuat baik, jangan ribut, jangan bertengkar. Makanya beberapa proyek saya stop. Lawang mau berbuat baik, kok dadak ribut itu loh. Dadak bertengkar. Berbeda pendapat itu beda dengan bertengkar, saudara ya. Ya, kalau berbeda pendapat, namanya kita saling merasa pendapat kita paling benar. Tapi kalau bertengkar, kamu tuh sampai kamu menghina orang lain, sampai ngomelin orang, itu namanya bertengkar. Ya, kita merasa benar boleh, saudara. Tetapi jangan kita merasa benar, lalu kamu sambil nginjak orang lain, itu namanya bertengkar. Ya, kalau merasa diri benar,
Maka kita ketemu, ayo kita diskusi dengan baik, bukan dengan saling memaki. Jadi kalau mau berbuat baik, jangan dengan cara yang tidak baik. Berbuat baik dengan cara yang baik, saudara. Hatimu harus baik, persiapannya juga baik. Jangan lagi mau berbuat baik bertengkar. Lah, wong kita lagi mau sedekahan, wong kita lagi mau pelayanan, kok bertengkar dulu. Jangan, saudara ya. Nah, itulah level keempat. Kamu berbuat baik karena dasarnya hatimu sudah diperbaharui dengan kebaikan. Kalau kamu masih berbuat baik, tapi kamu hawanya pengen ngantemi orang, ya demi perbuatan baik, namanya kamu nggak berbuat baik. Ada orang-orang ya di Zoom itu kan dari ke bawah kan, kalau malam kan ikut emosi kan, ikut panas kan suasana malam kan, lalu ikut misu-misu tanpa dia ngerti misu-misunya kenapa. Dia ikut marah-marah tanpa ngerti kenapa. Dan dibawa ke bawah-bawah dalam kehidupan sehari-hari. Saya mah tiap hari mengasihi orang Islam, saudara ya. Makanya saya selalu bilang sama pengurus, sama orang, ayo ikut doa pagi, ayo ikut. Karena di malam hari itu panas hawanya. Kalau kita lagi ini, tapi kita sudah nggak boleh panas-panas lagi ya. Tanggal 1, kita sudah mulai menjawab mualaf, judulnya ya. YouTube kita bukan kubrak-kubrak lagi, tapi menjawab mualaf. Ya. Nah, rupa nanti ya, kita menjawab Islam, yaitu pertanyaan-pertanyaan mualaf kita bahas, kita diskusi, kadang-kadang kita cerita sosial politik yang ada kaitannya dengan apologetika tentunya. Jadi berbuatlah baik karena memang hidup kita dipenuhi dengan kebaikan. Karena hidup kita diisi dengan firman Tuhan, logos yang jadi rema. Ya saudara ya. Untuk itu harus dilatih. Logosnya itu dengar logos, lakukan, dengar logos, lakukan, dengar logos, lakukan. Sekali gagal, 2 kali gagal, 3 kali itu sampai jadi saudara. Sampai kamu ngerti, oh ternyata maksudnya logosnya begini, itu rema nanti. Logos yang diulang-ulang, kamu praktekkan berulang-ulang, walaupun kadang-kadang salah, kadang-kadang kita tidak ngerti. Terus ya, tampar pipimu, kasih yang satunya lagi. Selama ini kan orang mikirnya, satu lagi nih. Ya, nah setelah saya ajarin, oh artinya bukan itu. Artinya kamu hidup itu tidak boleh cengeng. Klarifikasi itu cuma sekali, tidak boleh berkali-kali. Kalau berkali-kali namanya bertengkar, ya saudara ya. Jadi kita berbuat kebaikan, kita jangan dengan bertengkar. Berbuat kebaikan karena dasar hati kita baik. Sehingga apa saudara, ketika kita akan mendengarkan orang lain, dengarkan pendapat orang lain. Kamu beda tidak apa-apa, tapi kita diskusi seperti ini. Begitu saudara ya, itulah namanya berbuat baik dengan dasar yang baik. Berbuat baik dengan dasar yang baik. Kalau kamu lagi bikin baik, kamu jangan ngitung nanti dia mau bikin baik. Pak, kita bikin baik, dia belum tentu tahu diri, ya nggak apa-apa, biar. Kalau kamu berbuat baik dan mengharap orang yang kamu baikin itu tahu diri, namanya kamu bukan orang baik, saudara. Karena kamu masih mengharapkan kebaikanmu itu bersambut dengan niatannya dia. Selama kamu berbuat baik karena kamu ingin orang itu tahu diri kepadamu dan berbuat baik kepadamu, maka itu bukan perbuatan baik yang sejati, saudara. Itu adalah syarat, ya kan? Itu adalah syarat, bukan perbuatan baik yang keluar dari hatimu. Catat, ya, ingat-ingat, saudara ya. Makanya kamu nulung dipentung. Nah, itulah berbuat baik karena kamu tidak, dasar hatimu nggak baik. Kenapa kamu sampai dibentuk? Ya karena kamu mengharapkan sesuatu dari dia. Ya, saya sering cerita ya tentang nulung dipentung ya. Waduh, orang yang piti, orang ya gampang kasihan itu adalah orang yang sombong. Ya, wah kasihan ya aku ini bikin baik sama kamu, begitu dipentung kamu marah-marah. Itu karena kamu sombong, saudara piti. Tapi kalau mercy, penuh dengan cinta, anugerah, kasih karunia, kamu berbuat sama dia, kamu lihat, oh orang ini cuman butuh makan, ya udah dikasih makan, pakaian, ya sudah, nggak usah terus nanti kamu marah-marah kalau dia ternyata pemalas, kalau dia ternyata ini ternyata itu, aduh saya kecewa begini, nggak perlu saudara. Kalau sudah ngasih ya sudah ngasih, makanya waktu ngasih ikutin aturan mainnya. Apa saudara? Makanan, pakaian, ya. Kalau mau ngasih tempat tinggal di kosin, jangan tinggal di rumah, ya. Nanti pagar makan tanaman di masih zaman-zaman modern ini ngeri-ngeri saudara ya, pergaulan itu terlalu luas. Terus saudara ya, kalau Anda mau berbuat kebaikan ya, jangan sampai ngorbanin anak istrimu saudara ya. Jangan kamu bikin baik sama orang lain, sama anak istrimu, aliran orang tuamu, aliran kamu ngetosi pendetamu, dibelikan ini, dibelikan mobil, dibelikan apa segala macam, mertuamu sendiri kalau pergi ke gereja naik becak. Sampai becanya balik jungkel. Aduh ya jangan. Sebelum kamu beliin pendetamu, kamu urusi dulu orang tuamu sama mertuamu itu dulu tuh loh. Ya. Sebelum kamu
nyekolahin anak orang lain, kamu pikirin dulu anakku sudah bayar sekolah belum. Ya saudara ya, itu penting. Itulah perbuatan baik yang sejati. Ya, jadi perbuatan baik pun Anda harus dengan cara yang baik, saudara. Jangan kalap membabi buta. Belajar dari firman Tuhan. Perbuatan baik adalah perbuatan baik. Ya, perbuatan baik adalah perbuatan baik. Apapun baik adalah baik. Tetapi dengan motifmu, kamu juga harus baik. Nanti semuanya akan baik dan mendatangkan kebaikan, saudara ya. Abraham sama Abimelek. Abimelek itu orang Palestina ya, saudara. Lihat ya, contohnya nih ya. Abraham itu orangnya baik, hatinya baik, saudara. Ya, sehingga ya di dalam kenaifannya dia nggak pengen ribut sama orang. Ya, dalam kenaifannya. Tetapi ya, Abraham ketemu dengan Abimelek. Abimelek ini orang Palestina, karena dia tidak milik, begitu dia tahu Tuhan ditegur sama Tuhan, bagaimana dia tahu Tuhan? Dia nggak tahu itu mimpi kok. Nah kalau dasarnya orang yang tidak baik kan dia tetap diambil aja, aku dikasih kok sama Abraham, tapi hatinya tidak milik dia, saudara. Karena dia ikhlas, ini bukan milikku, ya sudah kembalikan. Itu adalah perbuatan baik, mengembalikan yang bukan milikmu loh, saudara. Itu adalah perbuatan baik, tidak milik hatimu, saudara. Saudara lihat, perbuatan baik yang didasari karena kebaikan, bukan karena posesif, maka justru Tuhan akan memberikan yang lebih dari itu, saudara. Ajaib ya. Perbuatan baik yang karena kebaikan, bukan karena posesif, bukan karena kamu ingin hitung-hitungan, maka kamu akan menuai kebaikan. Dan kebaikan itu tidak akan meleset, saudara ya. Nggak akan meleset, saudara. Kebaikan itu tidak akan menipu. Tapi kebaikan dengan hitung-hitungan itu menipu, saudara, hati-hati. Dan banyak orang sering kejeblos. Namanya nulung dipentung. Ya, itulah, makanya jangan piti, tapi mercy. Kebaikan itu harus lahir dari cinta yang murni, bukan dari piti, saudara, bukan dari kesombongan, tapi dari cinta. Makanya dari cinta itu ada batasannya. Ya, kasih makan, kasih pakaian. Ya, kasih tumpangan, ya, sekolahkan. Ada batasannya, saudara ya. Sebab ada banyak sekali orang yang bisa kita tolong kalau kita tahu batasannya. Ini bayari cicilan mobil adikku, itu bukan perbuatan baik, itu ongkrongan. Kalau adikmu tidak sanggup menyelesaikan cicilan mobil, kembalikan saja mobilnya ke leasing. Ini saya bayari Pak, rumah sakitnya teman saya Pak, kasihan Pak. Suruh BPJS kan ada. Iya, tapi maunya kelas 1 Pak, kalau BPJS kan kasihan Pak. Kalau dia maunya kelas 1, ya suruh cari duit sendiri. Cari di BPJS. Kalau dia belum bayar BPJS, kamu bayarin BPJS-nya. Ya, tahu bedanya, saudara. Jadi berbuat baik itu harus dengan cinta. Kalau kamu punya cinta, nanti kamu punya hikmat. Kalau perbuatan baikmu karena kesombongan, aduh, saya punya duit, tak bayar di berapa nih, tatos ini. Wah, itu karena kesombongan. Ketika kamu kan marah, saudara, akan kecewa dengan orang yang kamu tolong. Mungkin ada saatnya kamu berlimpah atau kamu punya kelebihan dan orang itu untuk rumah sakit, kamu cuma duit mungmungnya kasihin, saudara. Karena kamu benar-benar tidak membutuhkannya. Ya. Tapi kamu benar-benar tulus, nggak berharap kembali. Kalau memang sudah begitu, ditekadin. Jangan berharap kembali, jangan berharap orang itu akan bikin baik sama kamu. Makanya kalau bikin baik, sebaiknya, saudara ya, merem tutup mata, saudara. Kalau mau bikin baik, jangan ngutangin. Karena begitu ngutangin, kamu kan berarti berharap itu kembali. Kalau kamu tidak siap nggak ngutang, kalau nggak siap duit nggak kembali, jangan ngutangin. Jangan ngutangin. Kalau kamu siap mau keluar duit, ya jangan pernah berharap uang itu kembali, saudara. Itulah perbuatan baik. Kalau kamu masih mengharap perbuatan uang itu kembali, nanti ruwet, saudara. Akhirnya jadi nggak baik. Dan akhirnya kamu marah. Apakah kamu akan mendapat balasan dari kebaikanmu? Enggak. Sia-sia. Itu justru hanya satu ujian bahwa kamu ternyata bukan orang baik. Tuhan Yesus memberkati.